Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan anak-anak di sana dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali bertemu kita di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini masuk di bab 2 dengan judul yang sama pada pembahasan minggu yang lalu, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana sebelum Bapak menyampaikan materi kita terlebih dahulu, Bapak ingatkan kembali kepada kalian semua agar tidak melalaikan protokol kesehatan untuk selalu menjaga diri dan orang lain dengan cara selalu memakai masker, terutama ketika kalian keluar rumah, sering mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Selanjutnya makan makanan yang bergizi guna menjaga kebutuhan nutrisi tubuh kita. Selanjutnya rajin berolahraga. Nah, itulah beberapa langkah dalam mewaspadai dalam penularan COVID, terutama kepada diri kita sendiri dan orang lain. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada bab 2 ini, di mana Bapak mengharapkan kepada siswa sekalian mampu memahami arti penting dari Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan makna dan tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Anak-anak yang Bapak banggakan, masuk ke pembahasan kita, arti penting pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Karena Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan dasar pembentuk hukum, maka ditinjau dari pembagiannya, hukum itu dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, seperti apa contoh hukum tertulis itu? Kalian perhatikan. Hukum tertulis contohnya peraturan pemerintah, Undang-Undang Dasar, peraturan presiden, peraturan menteri, dan sebagainya. Nah, jadi itu beberapa bentuk dari contoh hukum tertulis. Kemudian hukum tidak tertulis seperti pidato presiden. Nah, dengan memahami contoh hukum tertulis dan tidak tertulis, Bapak harapkan kalian bisa memahami di mana setiap hukum tersebut ya yang dibuat harus bernaung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak boleh bertentangan. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian masih ingat yang berkenaan dengan lembaga yang membuat hukum? Lembaga di negara kita ini terdiri dari 3 lembaga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini saling berkaitan. Baik, selanjutnya dari konsep yang Bapak sampaikan tadi, ya, di mana dapat disimpulkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, sebagai konsekuensinya dari kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi, maka pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti peraturan pemerintah, peraturan ketetapan MPR, dan sebagainya. Yang di dalamnya juga terkandung asas-asas kerohanian Pancasila. Seperti apa asas kerohanian Pancasila tersebut? Ya, seperti asas ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian menegakkan keadilan kepada seluruh rakyat, ya, dan termasuk seluruh yang berada dalam naungan hukum, baik dia sebagai rakyat biasa, ya, maupun pejabat negara. Maka dalam memperlakukan hukum harus seimbang dan sama rata. Selanjutnya, rangkaian isi serta makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melukiskan adanya rangkaian peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya negara Indonesia melalui pernyataan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi makna rangkaian yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, bisa Bapak jelaskan. Yang pertama, rangkaian peristiwa terbentuknya negara mengalami beberapa masa, seperti masa penderitaan, perjuangan, kesengsaraan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, merupakan realisasi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia merdeka yang terwujud dalam alinea keempat, di mana realisasi, ya, yang ingin mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ingin memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, karena sudah terciptanya negara yang merdeka. Baiklah anak-anak, demikian untuk penyampaian materi kita pada kali ini di bab 2. Mudah-mudahan dengan video singkat ini kalian bisa memahami materi kita. Sebelum Bapak tutup, Bapak sampaikan terlebih dahulu kesimpulan materi kita, di mana di dalam pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 mengandung beberapa makna dalam kehidupan kita sebagai warga negara, di antaranya menaati hukum yang berlaku dan tetap menjaga serta merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita, Bapak ingatkan kembali mengenai protokol kesehatan. Jangan sampai kalian abaikan mengenai protokol tersebut, karena sangat penting buat diri pribadi dan orang lain. Jangan lupa tetaplah menjaga jarak, memakai masker, memakan makanan yang bergizi, serta rajin berolahraga. Oke anak-anak, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.